Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junisa Putri dari kelas D. Tugas ini dibuat pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SH.MH. Jawaban untuk pertanyaan pertama yakni, menurut saya, seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami walaupun sang suami tersebut nusyus. Nah, apabila sang suami tersebut nusyusnya masih baru awal-awal, belum diingatkan istri, maka istri tidak boleh menolak ajakan suami. Nah, apabila sang istri telah menasehati, telah mengingatkan, dan nusyusnya suami sudah dalam jangka waktu yang lama, maka barulah sang istri boleh menolak ajakan suami atau sang istri tidak melaksanakan kewajibannya melayani suami. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan istri untuk mempertahankan pernikahannya yakni bisa dengan menasehati sang suami, bisa dengan mengingatkan sang suami dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan suami sedikit pun, dan juga memperhatikan waktu di mana ia menyampaikan nasihatnya. Hendaknya di waktu yang saat suami sedang senang, di saat suasana hati suami sedang baik, bukan saat suami sedang capek atau suasana hatinya sedang buruk. Nah, bisa juga untuk minta bantuan kepada keluarga untuk mengingatkan sang suami tentang kewajibannya terhadap sebagai suami, supaya pernikahan tersebut bisa bertahan. Nah, adapun dasar hukumnya, yakni ada salah satu hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali indallahi at-talaq, yakni hal yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni talak. Maka dari itu hendaklah sang istri menjaga pernikahannya agar talak tersebut tidak terjadi dan pernikahannya tidak putus atau bercerai. Jawaban untuk soal nomor 2 yakni, apa akibat hukum atau konsekuensi dari suami mentalak istri? Nah, menurut saya, adapun konsekuensi sang suami mentalak istri yakni, sang suami akan kehilangan ketenangan dan ketentraman rumah tangga di dalamnya, dikarenakan banyak perdebatan dan perkelahian bersama istrinya yang membuatnya tidak akan merasa nyaman di dalam rumah. Lalu, apabila perkelahian atau perdebatan tersebut tanpa sengaja didengar atau dilihat oleh sang anak, maka bisa mengganggu psikis sang anak tersebut. Nah, adapun akibat yang paling fatal, yakni perceraian. Apabila sudah 3 kali cerai, maka sang suami tidak boleh rujuk kembali kepada sang istri. Adapun cara untuk rujuknya kembali, sang suami harus menikah dengan wanita lain. Lalu apabila pernikahan keduanya gagal, maka dia boleh kembali kepada mantan istrinya yang pertama. Nah, adapun akibat hukum hulu, itu kurang lebihnya akibat hukum atau konsekuensinya hulu kurang lebihnya sama seperti konsekuensinya talak, yakni sang istri akan kehilangan kenyamanan dan ketentraman rumah tangganya. Lalu sang istri juga akan kehilangan respect atau rasa hormatnya kepada sang suami. Dan tak lupa pula, seorang anak juga akan terganggu psikisnya apabila melihat orang tuanya tanpa sengaja ataupun tidak berkelahi dan berdebat, apalagi sampai kekerasan. Jawaban untuk pertanyaan ketiga yakni, menurut saya, seorang anak itu apabila usianya masih di bawah 12 tahun, maka hak asuhnya itu wajib kepada ibunya atau seorang istri. Nah, apabila sang anak telah berumur 12 tahun ke atas atau sudah balik, maka ia dibolehkan untuk memilih dia mau diasuh oleh ibunya atau mau diasuh oleh ayahnya. Nah, adapun kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak itu dibebankan sepenuhnya kepada seorang suami atau kepada ayahnya. Hal ini
mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwasanya suami memiliki kewajiban penuh dalam memenuhi nafkah anaknya. Nah, apabila suami tidak mampu, kurang mampu menafkahi anaknya atau ada kendala, maka bisa digantikan oleh pihak keluarga suami. Yang jelas, nafkah anak itu sepenuhnya ada di pihak suami. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.